Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim. Lagi dengan Ima Ira, Asad Fayislah, yang artinya dan dia mengirim. Syabat lalu kita sudah mendengar Yaakov sudah tinggal di Haran di tempatnya Laban selama 20 tahun. Dan kemudian Adonai Elohim berfirman kepada Yaakov untuk kembali ke tanah Kanaan. Nah, di dalam Fayislah ini diceritakan bagaimana perjalanan Yaakov dari Laban ke tanah Kanaan, di mana dia harus bertemu lagi dengan kakaknya yang bernama siapa? Iya, Esau. Ya, yuk kita dengarkan bersama-sama parasat Fayislah. Sebelumnya kita lihat dulu bahasa Ibraninya dari Fayislah, ya. Fayislah itu dalam bahasa Ibrani dieja menjadi Vav, Yud, Shin, Lamed, Het. Vav, Yud, Shin, Lamed, Het. Dibaca Fayislah. Artinya dan dia mengirim. Nah, setiap kata dalam parasat itu diambil dari kalimat pertama dalam pembacaan Torah, ya. Jadi Fayislah di sini diambil dari kata pertama, Kejadian pasal 32 ayat 3. Sesudah itu Yaakov mengirim utusannya. Utusannya kepada siapa? Kepada Esau. Karena seperti tadi di awal Ima Ira menceritakan bahwa Yaakov itu diminta atau disuruh oleh Adonai Elohim untuk kembali ke tanah Kanaan. Dan kalau kita lihat di dalam parasat-parasat sebelumnya, bagaimana hubungan Yaakov dengan Esau, kita tahu bahwa Yaakov meninggalkan Kanaan karena dia takut dibunuh oleh Esau. Kemudian Yitzhak dan Rivka sebagai orang tuanya mengirimkan Yaakov pergi ke Aram untuk mencari seorang istri. Ya, nah, jadi dalam perjalanan Yaakov dari Aram ke Kanaan, sesungguhnya Yaakov itu takut. Dia takut bertemu dengan Esau kakaknya, karena memang ceritanya yang seperti itu, ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yaakov sebelum dia bertemu dengan Esau? Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yaakov. Pertama, dia bertefilah. Tefilah kamu tahu artinya apa? Iya, berdoa. Dia berdoa memohon pertolongan kepada Adonai Elohim, supaya Adonai Elohim menjaga dan melindungi dia ketika dia bertemu dengan Esau. Doa dari Yaakov ini bisa kamu baca di dalam Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai 12. Ya, di situ jelas sekali doanya Yaakov terhadap kepada Adonai Elohim. Jadi di sini kita belajar sesuatu, ya Ladim, apabila kamu merasa takut akan sesuatu, apa saja, yang pertama-tama harus kamu lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan dari Adonai Elohim. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Yaakov adalah menyiapkan persembahan yang akan diberikan kepada Esau. Kamu masih ingat sahabat lalu Ima bercerita Yaakov itu sebetulnya ketika meninggalkan Kanaan ke Aram itu diberikan bekal berupa binatang-binatang ternak, ya, tetapi di jalan dia dirampok oleh Elifas cucunya Esau. Sehingga Yaakov sampai ke Aram itu dia hanya berbekal sebuah tongkat. Tetapi sekarang setelah 20 tahun kemudian Yaakov kembali ke Kanaan, dia membawa harta yang banyak, baik itu ternak maupun juga keluarga yang banyak. Karena Yaakov pada waktu itu dia sudah mempunyai 11 anak laki-laki dan 1 orang
anak perempuan. Jadi Yaakov dia mempersiapkan persembahan yang akan diberikan kepada Esau kakaknya. Persembahannya itu gak main-main jumlahnya ya Ladim. Ya, ada 200 ekor kambing betina dan 20 ekor kambing jantan. 200 domba betina dan 20 domba jantan. Kemudian 30 unta yang sedang menyusui beserta dengan anak-anaknya. Kemudian juga ada 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Lalu semuanya itu dipersiapkan oleh Yaakov untuk dipersembahkan kepada Esau. Wow, banyak sekali jumlahnya ya. Nah, jadi di sini juga kita belajar bahwa kita itu juga harus generous ya. Kalau kita sudah diberkati oleh Adonai Elohim, kita juga jangan lupa ya kepada orang lain. Ada banyak orang lain juga yang susah seperti itu. Pertama, kita memang harus memberikan persembahan kita kepada Adonai Elohim, lalu kemudian kita juga mesti bersedekah membantu orang-orang yang memerlukan. Tetapi dalam hal ini, di cerita ini, Yaakov dia mempersiapkan persembahan untuk Esau adalah untuk mengambil hatinya supaya Esau jangan lagi terlalu marah terhadap Yaakov, ya. Lalu kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Yaakov sebelum bertemu dengan Esau itu adalah menyiapkan diri untuk berperang. Karena Yaakov tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah Esau masih marah terhadap Yaakov, ya, ataukah kemarahan Esau itu sudah reda? Sehingga semua kemungkinan itu dipersiapkan oleh Yaakov. Jadi di sini juga berbicara sesuatu kepada kita, ya. Kita meskipun kita sudah berdoa kepada Adonai Elohim, tetapi kita tetap harus melakukan sesuatu, menyiapkan segala sesuatu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita harus selalu bersiap. Ini suaranya masih kedengaran gak ya? Masuk di itu? Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Nah, jadi itu 3 hal yang dipersiapkan oleh Yaakov sebelum dia bertemu dengan Esau. Nah, sesudah itu Yaakov dia bertindak, dia membagi rombongannya menjadi 2 bagian. Yang satu di seberang sungai, ya, yang sebelah sungai yang sana, yang satu lagi di bagian sisi sungai yang sebelah sini, ya. Kemudian Yaakov itu dia mempunyai 2 orang gundik dan 2 orang istri. Rombongannya dibagi sama Yaakov. Yang pertama itu adalah Bilha dan Silpa di depan, kemudian Lea, kemudian Rahel. Nah, sesudah dia mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian Yaakov pergi tidur. Tetapi masih tetap ada dalam perasaan takut karena dia belum bertemu dengan Esau. Nah, lalu apa yang terjadi? Yaakov dia bergumul dengan malaikat Elohim. Dia bergumul sepanjang malam sampai dengan fajar mau terbit. Lalu kemudian malaikat ini dia merasa sepertinya wah, dia nggak bisa mengalahkan Yaakov nih. Matahari mau terbit. Sementara itu dia harus pergi. Lalu kemudian si malaikat ini berkata kepada Yaakov untuk melepaskan dirinya. Tetapi Yaakov dia tidak mau melepaskan sebelum Adonai malaikat ini memberkati dia. Ya. Lalu kemudian malaikat ini berkata, namamu sekarang bukan lagi Yaakov tetapi Israel. Artinya apa? Kamu sudah bergumul melawan Elohim dan manusia dan engkau menang. Luar biasa ya. Jadi malaikat ini berkata, engkau sudah bergumul melawan Elohim dan manusia dan engkau menang. Kenapa Yaakov menang? Karena memang dia di tengah-tengah rasa ketakutannya,
dia memang harus bergantung kepada Adonai Elohim, sehingga dia tidak mau melepaskan malaikat itu sampai malaikat Elohim itu memberkati dia. Nah, kemudian sesudah itu keesokan harinya tiba saatnya bagi Yaakov untuk bertemu dengan Esau. Lalu ketika dari jauh Yaakov melihat Esau, apa yang dilakukan oleh Yaakov? Dia bersujud. Dan bersujudnya itu tidak main-main. 7 kali Yaakov bersujud sebelum dia akhirnya bertemu berhadapan muka dengan Esau. Lalu ketika Esau melihat apa yang dilakukan oleh Yaakov, Esau dia berlari mendapatkan Yaakov, mendapatkan Yaakov, dia peluk Yaakov. Terus kemudian mereka bertangis-tangisan. Esau mengatakan, Yaakov, adikku, apa yang engkau lakukan? Engkau tidak perlu bersujud. Aku mengasihi engkau, aku merindukan engkau. Lalu Yaakov juga, Esau kakakku, aku juga merindukan engkau. Ya, maafkan aku. Terjadilah perdamaian yang sungguh luar biasa. Nah, di sini satu hal juga yang mesti kamu pelajari, bahwa kamu harus hidup rukun dengan sesama saudara. Kalau toh satu saat kamu bertengkar, kalau toh satu saat kamu berbeda pendapat dengan adik kamu, dengan kakak kamu, tapi kamu harus ingat bahwa dia adalah saudara kamu. Ya, yang harus kamu kasihi. Nih, Esau dengan Yakov juga begitu. Tadinya Esau begitu membenci Yakov sampai mau membunuh Yakov. Tetapi setelah dia bertemu kembali dengan Yakov, dia merasa rindu sehingga kebencian itu langsung hilang. Nah, di sini kita juga melihat bahwa tangan Tuhan yang luar biasa turut bekerja. Karena tadi jangan lupa Imaira mengatakan salah satu persiapan Yaakov itu adalah dia bertefilah, dia berdoa karena dia takut kepada Esau. Kemudian Yaakov juga berdoa meminta janji Tuhan itu digenapi kepada Yaakov. Karena Adonai Elohim kan berjanji kepada Yaakov bahwa dia akan menyertai Yaakov sepanjang hidupnya. Nah itu juga, jadi kita juga waktu berdoa, waktu kita dalam ketakutan, kita bisa minta Tuhan, menagih janji Tuhan. Tuhan, engkau berjanji bahwa engkau akan melindungi aku, anak-anaknya. Sekarang aku memohon perlindunganmu Tuhan. Lalu kemudian Esau bertanya kepada Yaakov setelah selesai berpeluk-pelukan, Yaakov, ini banyak sekali rombongan kamu, siapa mereka ini? Akhirnya Yaakov memperkenalkan semua keluarganya kepada Esau. Ini Bilha, ini anak-anaknya, ini Silpa, ini anak-anaknya, ini Lea, anak dengan anak-anaknya, dan ini Rahel dengan anaknya. Waktu itu Rahel baru mempunyai 1 orang anak yang namanya siapa? Iya, Yosef. Lalu setelah mereka memperkenalkan diri satu sama lain, Esau mengajak Yaakov, yuk kita jalan sama-sama. Aku mau pergi ke Seir, kita jalan sama-sama. Terus Yaakov bilang, oh tidak usah kakakku Esau, karena rombonganku banyak sekali. Dan kemudian juga masih banyak anak-anak. Jadi aku tidak mau menghambat perjalananmu. Engkau berjalan sendiri, aku berjalan sendiri. Lalu kemudian Esau berpisah kembali dengan Yaakov. Esau pergi ke Seir, tetapi Yaakov pergi ke Sukot. Nah, Yaladim yang dikasihi Elohim, luar biasa kisah Yaakov dan Esau. Akhirnya 2 saudara ini bisa berbaikan kembali karena Adonai Elohim menolong mereka. Adonai Elohim meredakan kemarahannya Esau. Adonai Elohim juga memberikan kekuatan kepada Yaakov untuk mau kembali bertemu dengan Esau. Ayat hafalan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Kol hakafot, Yesua HaMasiah memberkati. Shabbat Shalom.